Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risi Daresi dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Indonesia agar bisa merdeka, mulai dari perang gerilya hingga diplomasi. Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda menjadi upaya diplomasi yang akhirnya berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Peristiwa KMB terjadi pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Latar belakang dan tujuan Konferensi Meja Bundar. Sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi. Ada Perjanjian Linggarjati pada 1946, Perjanjian Renville pada 1948, dan Perjanjian Rumroyen pada 1949. Tujuan dari diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Dikutip dari biografi Muhammad Rom, Karir Politik dan Perjuangan 1924-1968. Konferensi Meja Bundar bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh, dan tidak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat atau NIS, sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville. Para pihak yang turut serta dalam KMB mengupayakan agar KMB dapat dimulai pada 1 Agustus 1949. Mereka berharap konferensi diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Kemudian persetujuan yang dihasilkan KMB diusahakan selesai dalam waktu 6 minggu. Proses Konferensi Meja Bundar. Perundingan antara Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijenkoms for Federal Overleg atau BFO intensif digelar pada Maret 1949 di Bangka. Dalam rangka mempersiapkan KMB di Den Haag, RI dan BFO mengadakan perundingan untuk penyatian pendapat. Perundingan dilaksanakan 2 kali, yakni di Yogyakarta pada 19 Juni 1949 dan di Jakarta pada 22 Juni 1949. Perundingan itu dikenal dengan Perundingan Inter-Indonesia. Hasilnya, Indonesia dan BFO sepakat mendirikan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri lewat Konferensi Inter-Indonesia, Indonesia siap menghadapi KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949 dibentuk delegasi yang diketuai oleh Mohatta, anggotanya yakni Muhammad Rom, Supomo, Leimena, Ali Sastromijojo, Juanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Jojo Hadikusumo, Abdul Karim, Pringgodigdo, TB Simatupang, dan Sumardi. Sementara dari BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, adapun Belanda diwakili oleh Van Maarseven. KMB diawasi United Nations Commission for Indonesia atau UNCI yang dipimpin oleh Curt Clay, Australia. KMB dibuka pada 23 Agustus 1949. Perundingan KMB berjalan alot dan lama. 2 masalah yang sulit mencapai titik temu yakni pembentukan Uni Indonesia Belanda dan soal utang Hindia Belanda. Hasil dan dampak Konferensi Meja Bundar. Setelah melalui pembahasan yang berlarut-larut pada 2 November 1949, tercapailah persetujuan Konferensi Meja Bundar. Hasil KMB yakni Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama. Kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Dampak dari KMB yakni Indonesia akhirnya mendapat kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan berlangsung di 2 kota, yaitu Amsterdam dan Jakarta. Di Amsterdam,
Naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Mohatta. Di Jakarta, naskah ditandatangani oleh A.H.J. Loving dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi presiden, Perdana Menterinya Mohatta, Kabinet RIS dibentuk. RIS dibentuk seperti Republik Federasi Berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.